Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bapak di pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Kali ini akan membahas materi kompetensi dasar 3.5, yaitu menganalisis proses kerja pembuatan prototipe atau dummy dalam istilah produksi grafika, dengan judul proses kerja pembuatan contoh produk barang dan jasa. Kita bahas dari mulai prototipe produk. Apa itu prototipe produk? Prototipe produk atau purwarupa produk adalah bentuk dasar dari semua produk, merupakan tahapan yang sangat penting dalam rencana pembuatan produk karena menyangkut keunggulan produk yang akan menentukan kemajuan suatu usaha di masa mendatang. Kemudian tahapan pembuatan prototipe produk barang atau jasa. Yang pertama, pendefinisian produk. Pendefinisian produk merupakan penerjemahan konsep teknikal yang berhubungan dengan kebutuhan dan perilaku konsumen ke dalam bentuk perancangan, termasuk aspek hukum yang melibatkan keamanan dan perlindungan terhadap konsumen. Kemudian yang kedua yaitu working model. Working model dibuat tidak harus mempresentasikan fungsi produk secara keseluruhan dan dibuat pada skala yang seperlunya saja untuk membuktikan konsep dari pembuatan produk dan menemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan konsep yang telah dibuat. Working model juga dibangun untuk menguji parameter fungsional dan membantu perancangan prototipe rekayasa. Kemudian yang ketiga yaitu prototipe rekayasa atau engineering prototype, di mana dibuat seperti halnya working model namun mengalami perubahan tingkat kompleksitas maupun superioritas dari working model. Dibangun mencapai tingkat kualitas teknis tertentu agar dapat diteruskan menjadi prototipe produksi atau untuk dilanjutkan pada tahap produksi. Prototipe rekayasa ini dibuat untuk keperluan pengujian kinerja operasional dan kebutuhan rancangan sistem produksi. Yang keempat, prototipe produksi atau production prototype. Bentuk yang dirancang dengan seluruh fungsi operasional untuk menentukan kebutuhan dan metode produksi dibangun pada skala yang sesungguhnya dan dapat menghasilkan data kinerja dan daya tahan produk dan part. Kemudian yang kelima, qualified production item. Dibuat dalam skala penuh, berfungsi secara penuh, dan diproduksi pada tahap awal dalam jumlah kecil untuk memastikan produk memenuhi segala bentuk standar maupun peraturan yang diberlakukan terhadap produk tersebut, biasanya untuk diuji cobakan kepada umum. Dan yang keenam adalah model. Model merupakan alat peraga yang milik produk yang akan dibangun atau look-like model, secara jelas menggambarkan bentuk dan penampilan produk, baik dengan skala yang diperbesar 1:1 atau diperkecil untuk memastikan produk yang akan dibangun sesuai dengan lingkungan produk maupun lingkungan user atau pengguna. Selanjutnya, diagram alur proses produksi atau production flowchart diagram. Diagram alur proses produksi ini harus dibuat secara jelas terlebih dahulu sebelum suatu proses produksi dijalankan. Kemudian, berdasarkan diagram alur proses produksi tersebutlah pengetesan dan monitoring atas barang dalam proses produksi
harus dilakukan agar produk akhir bermutu sesuai dengan rencana. Masing-masing jenis industri manufaktur mempunyai diagram alur proses produksi yang berbeda satu dengan yang lainnya, karena produk yang harus dihasilkan pun berbeda. Selanjutnya, prosedur pengawasan mutu produk. 1. Kerusakan dan mutu produk. 2. Mencegah atau menghindarkan terjadinya kerusakan barang atau produk tersebut. Yang ketiga, kendali mutu terpadu. Selanjutnya, jenis-jenis pengawasan mutu produk. 1. Pemantauan mutu bahan-bahan. 2. Pemantauan proses produksi. 3. Pemantauan produksi jadi. Dan 4. Pemantauan pengepakan atau pengemasan. Berikutnya, pemecahan masalah mutu dengan statistik. Metode statistik diketahui telah digunakan sejak lama dalam rangka membantu perusahaan dalam masalah tertentu yang kompleks. Walaupun demikian, metode statistik sebenarnya mempunyai ketentuan tertentu dalam pelaksanaannya. Suatu hal yang perlu diketahui adalah bahwa dalam industri, ternyata statistik merupakan salah satu alat untuk pengendalian mutu, termasuk dalam pencegahan kerusakan barang atau defect prevention. Pemecahan masalah mutu dengan statistik ini ada dua langkah. Pertama, menghitung jumlah kerusakan barang dalam proses produksi, dan kedua, kerusakan atau cacatnya barang sebenarnya merupakan akibat terjadinya penyimpangan, variasi atau deviasi dalam proses produksi. Metode statistik dapat memberikan gambaran tentang penyimpangan-penyimpangan tersebut. Berikutnya, alat kendali mutu. Dengan statistik quality control diperoleh alat bantu kendali mutu berupa diagram dan histogram. Alat kendali mutu diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Diagram pengendali mutu atau quality control chart. Dari tiap jenjang dalam DAP atau diagram alur produksi, Anda dapat membuat suatu rencana kerja pemantauan agar produk yang dihasilkan sesuai dengan mutu yang direncanakan. Pada tahap ini, Anda membuat suatu control chart yang dapat digunakan untuk memperoleh gambar atau diagram sebab akibat, atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah cause and effect diagram. Alat kendali mutu yang kedua yaitu histogram. Histogram merupakan tampilan bentuk grafis untuk menunjukkan distribusi data secara visual atau seberapa sering suatu nilai yang berbeda itu terjadi dalam suatu kumpulan data. Manfaat dari penggunaan histogram adalah untuk memberikan informasi mengenai variasi dalam proses dan membantu manajemen dalam membuat keputusan dalam upaya peningkatan proses yang berkesinambungan atau continuous process improvement. Alat kendali mutu yang ketiga yaitu peranan komputer. Secara umum, dapat dikemukakan di sini bahwa berbagai kegiatan pengendalian terutama pada perusahaan besar, seyogianya menggunakan program komputer sesuai dengan kebutuhan. Tetapi, patut diketahui bahwa komputer hanyalah merupakan alat bantu analisis. Adapun faktor yang penting dalam pengendalian mutu adalah manusia. Kesimpulan. Mungkin merupakan suatu hal yang bagus apabila perancangan dapat merancang prototipe yang mampu mencakup beberapa persyaratan desain dalam satu waktu. Hal ini bertujuan agar perancang dapat membuat evaluasi atas fitur yang diharapkan pada produk tersebut.
Dengan adanya skala fungsi, perancang akan merasa lebih mudah dalam menguji prototipe dan produk final yang memiliki sifat lebih kuat. Demikianlah materi kita kali ini. Semoga semua materi yang disajikan dalam video ini bisa menambah wawasan Anda, terutama dalam menganalisis proses kerja pembuatan prototipe produk barang atau jasa di ruang lingkup produksi grafika. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.